Bismillah, alhamdulillah. Kepada Allah kita minta maunah, pertolongan dan hidayah. Saya sendiri kurang tahu sebenarnya. Dan saya baru tahu ternyata sudah heboh dalam dunia maya, di Facebook, di WA, dan di berbagai grup tentang yang menimpa kepada kita ini. Kita kurang tahu apa sebenarnya motif tujuan daripada oknum tersebut. Secara pribadi tidak ada permusuhan di antara kita. Dan saya berkhutbah di Masjid Kuamang, tapi di Tanah Lapang karena banyak jamaahnya beribu-ribu. Seakan situasi normal saja, seakan-akan tidak ada COVID saja. Dan kita syukur masyarakat Kuamang itu luar biasa takwanya pada Allah. Syiar Islam itu bagi masyarakat Kuamang harga mati. Seperti harga matinya NKRI, bagi masyarakat Kuamang harga mati syiar Islam. Sampai mereka takbir itu sepanjang kampung pakai colok. Ramai pokoknya begitu. Jadi mereka minta kepada saya dari panitia, dari Bapak Jorong, dari nenek mamaknya. Termasuk ada tokoh di situ yang sangat disegani di Ujung Gading, yaitu Abang Hasbisani dan Abang Ahda. Kemudian Abang Imi, Jorongnya itu. Meminta supaya saya bersedia menjadi khotib Idul Fitri bagi masyarakat Kuamang. Alhamdulillah, karena janji awal saya khotib di Jambak, namun karena situasi ditelepon lagi oleh pengurus ditunda, maka saya terima yang dari dari Jorong Kuamang ini. Karena memang Jorong Kuamang itu saya tahu sekali masyarakatnya religius, cinta agama. Dengan senang hati saya terima, datanglah saya berkhutbah. Saya tidak tahu bahwa oknum itu akan sholat di situ. Saya tidak tahu. Karena bagi kita ya lugu-lugu lah kita nih kan. Tiba-tiba ternyata di dalam khutbah itu berdatanganlah ke otak saya berbagai macam konsep-konsep, ide-ide. Entah dari Allah yang menggerakkan tuh. Allah yang menggerakkan. Sebagian yang saya bicarakan itu tidak terpikir oleh saya sebelumnya. Itu. Namun semuanya tentu fadlum minallah, hadza min fadli rabbi, ya. Maka setelah khutbah, seperti dilihat dalam video bagi yang melihat langsung video-video lengkap atau yang melihat langsung yang ikut sholat, banyak yang menyalami. Ternyata kata mereka banyak yang menangis. Mengingat orang tuanya, mengingat anaknya, tersentuh dengan cerita anak yatim, menolong orang-orang yang tidak makan. Katanya banyak yang menangis. Saya kurang tahu, nanti Allah lah yang tahu, wallahu a'lam ya. Jadi begitu selesai, tokoh masyarakat Abang Hasbisani yang tidak asing lagi ini, kita harus ke rumah, kita makan di rumah nih katanya. Memang beliau ini kan dikenal dermawan nih, suka menolong orang, tokoh masyarakat. Setelah itu pulang ke rumah. Sampai di rumah ada yang dikirim ke WA saya oleh oknum. Kritik terhadap khutbah saudara, kira-kira begitu ya. Begitu. Ya bagi saya kritik itu wajar, kita memang manusia tak sempurna. Saya ini, apalah saya, belum ulama saya nih. Saya belum hafal Quran. Belum hafal 10 hadis saja dengan sanadnya saya tak hafal. Bagaimana saya ulama? Saya ini hanya ustadz pun belum, ya apalah, ya guru-guru kampung lah begitu. Kalau dikritik, saya terima. Masa kita tidak terima dikritik? Maka saya terima kritik itu. Alhamdulillah ada yang mengingatkan, tapi tidak saya balas. Dikritik itu katanya khutbahnya itu tidak profesional. Kalau tidak pandai berkhutbah lepas abstrak, maka lebih baik pakai konsep, macam-macam lah. Tapi saya menanggapinya lapang saja, karena kita manusia awam ini tempatnya kritik. Muhammad saja kadang dituduh anta kahin, anta syair, anta sahir, anta majnun. Muhammad kadang dikatakan orang gila, you are crazy. Engkau itu tukang ramal, dukun, engkau itu hanya ahli-ahli puisi bicara saja. Engkau itu Muhammad ahli sihir, macam-macam. Muhammad lapang dada, apalagi saya lapang dada saya. Tidak beberapa jam kemudian, rupanya ada postingan oknum itu
mengatakan khutbah berapi-api, tapi lupa saya nih, khutbah berapi-api Tapi tak berisi. tapi tak berisi. Bagi saya biasa saja, tidak saya tanggapi juga. Sampai sekarang pun tidak saya tanggapi. Tapi rupanya heboh di medsos. Jadi itulah kronologinya kepada bapak-bapak dari kru-kru apa nih, channel-channel youtuber ini. Kira-kira begitulah versi saya. Oh, begitu. Tidaklah. Tidak. Saya tahu saja dia di situ sholat Idul Fitri, tidak tahu saya. Oh, begitu. Tidak tahu saya dia di situ. Saya tahu setelah diberitahu Abang Asmi. Iya, iya. Setelah selesai tadi saya khutbah di situ kata Abang Asmi, itu baru saya tahu. Kita tidak boleh nyung-nyung sengaja orang, tidak boleh. Wallahu a'lam. Saya hanya berani mengatakan mereka itu semuanya adalah tentara Allah. Masya Allah. Kalau pembela saya, awak ini apalah? Saya ini hanya orang kampung. Belum ustadz, belum ulama. Saya ini hanya manusia awam, guru kecil saja. Jadi mereka itu saya duga pembela Allah dan Rasulnya. Mereka itu ansarullah wa rasulihi. Ansarullah wa rasulihi. Pembela Allah. Mungkin mereka itu calon-calon tentara pembela Pancasila itu nanti. Allah Akbar. Tidak ya. Tidak. Semoga dia dapat hidayah. Oh, doanya itu, semoga dia dapat hidayah. Tidak ada. Terima kasih besar lah, terima kasih banyak, syukron jazila, syukron katsira kepada semua yang dengan hati nurani terpanggil untuk membela orang-orang yang berdakwah. Ketepatan saya yang mereka bela, bukan karena hebatnya saya ini tidak ada apa-apanya, tapi karena mereka melihat ada seorang penyampai dakwah, dai yang sering bergabung di Muhammadiyah, ikut di NU, ikut di Jamaah Tabligh, ikut di berbagai macam gerakan sosial, dai yang masuk ke berbagai aliran asal baik. Jadi mereka lihat, ini layak dibela ini kalau dibeginikan, mereka bela. Kepada mereka saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah mengangkat derajat mereka dan kita semua dunia akhirat. Setiap ketikan jari mereka, pulsa mereka yang habis, waktu mereka yang habis untuk membela itu semua dihitung Allah menjadi amal soleh insya Allah. Jadi Ustadz ridho ya kepada mereka yang membela Ustadz, ridho ya? Ridho sekali, saya pikir juga Allah ridho itu saya pikir. Dan saya pikir Muhammad senang itu. Nabi Muhammad SAW akan senang melihat orang-orang pembela seperti itu. Bayangkan ya, kalau seperti Habib yang ditendang itu, dipukul itu, seperti yang lain-lain Habib ketun Nabi dan ulama lain yang dibuli-buli itu tidak ada pembelanya. Coba bagaimana mencekamnya di dunia ini. Tidak ada yang membela ulama. Tidak ada yang membela orang-orang baik. Jadi ternyata di Ujung Gading, di Pasbar ini, Sumbar ini, di Indonesia ini masih banyak, berjuta-juta, beratus juta pembela-pembela kebaikan itu. Ini luar biasa ini. Jika negara ini pun nanti coba dikuasai oleh asing, musuh-musuh Islam, saya pikir mereka juga akan turun membela NKRI dan Pancasila ini. Wallahu a'lam. Silakanlah para netizen dan mereka yang tahu melakukan ikrok dan analisa. Kalau bagi saya wallahu a'lam. Ya. Jadi kronologisnya sebelum dia memposting tersebut, orang yang sama juga mencet Ustadz begitu. Lewat WA. Lewat WA. Dan ada kita simpan. Ada disimpan. Oh, berarti barang buktinya ada. Janganlah gitu. Salah besar. Itu lama-lama perilaku seperti itu nanti Nabi pun dikritiknya. Lama-lama Allah pun dikritiknya. Jadi tidak ada yang benar, semua ulama ini akhirnya Nabi lagi dituduhnya macam-macam. Bisa berpotensi begitu. Jadi tidak bagus. Cuma hanya saya belum ulama saja, jadi saya santai saja menanggapinya. Karena saya merasa orang awam saja. Jadi dibegitukannya pun ya terserah dia. Tapi begitu ya, pernah terjadi kepada sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada orang yang mengkritiknya, mencacinya habis-habisan di depan publik. Bahkan diadukan ke khalifah. Sampai Sa'ad bin Waqqas
terpanggil oleh khalifah. Lalu Sa'ad bin Waqqas dipanggil oleh Umar, maka Umar menginterogasi atau minta tabayun kepada Sa'ad. Sa'ad merasa sakit hati akhirnya. Maka dia angkat tangannya, ya Allah, jika orang yang mengadukan dan mengkritik saya itu ikhlas karenamu, biarkan dia. Tapi jika dia ada motif lain melakukan itu untuk menjatuhkan saya dan benci pada saya, maka jangan matikan dia sebelum kau tunjukkan hinaan padanya. Akhirnya orang ini mati dalam keadaan buta, mati dalam keadaan sangat hina, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi sahabat Nabi pun kadang kalau sudah keterlaluan sikap seseorang itu diangkat tangannya. Kalau saya hanya hamba Allah biasa saja. Ya. Seharusnya dia datang empat mata dengan sifat santun. Apalagi kita orang timur, orang Indonesia pula kita, orang Sumatera Barat gua, yang ado kato meleriang, kato mendaki, kato mendata, kato menurun. Di mana orang-orang agama orang Sumatera Barat ini apapun etnisnya, ya mau Minang, Melayu, Mandeling, Batak, itu sangat menghormati orang-orang agama. Ya, ini tokoh kita nih, Pak Udi Manzani ini tokoh penggiat sosial, pembantu banyak, udah ribuan orang. Masya Allah. Tuh. Beliau ini juga simpati pada kejadian itu. Maka jumpai saja ulama itu dengan penuh keakraban, dikatakan ini. Kalau sampai diumbar di media sosial, itu namanya sudah diumbar di depan ramai orang. Maka orang pun boleh menanggapinya dengan ramai. Jadi kalau orang itu melakukan sebuah tindakan di depan publik, maka boleh dibalas di depan publik. Kalau orang itu melakukan tindakan diam-diam, maka hanya boleh dinasihati diam-diam. Jadi ketika dia mengkritik seseorang dengan ramai di depan publik medsos yang bisa diakses seluruh dunia, kalau ada sinyal, kutub utara pun bisa diakses itu postingan Facebook itu kan, maka izinkan pula orang lain menanggapinya secara ramai di depan publik. Itu kalau Anda berani berbuat, kalau Anda melakukan aksi, siap menerima reaksi. Oleh karena itu, kita serahkan saja pada Allah apa motif orang-orang seperti itu melakukan hal tersebut. Kalau bagi saya santai-santai saja. Baik. Saya no problem saja. Bagi saya, tidak ada. Saya jalankan saja apa yang saya anggap benar, apa yang kami anggap benar, kami jalan saja. Bagi kami yang seperti itu tuh hanya ya gerimis-gerimis lah, gerimis-gerimis mengundang seperti lagu siapa dulu yang dari Malaysia itu. Siapa itu namanya? Gerimis mengundang, jawabannya begini. Diserahkan pada Allah. Tergantung niat dia. Serahkan saja pada Allah. Jadi tidak ada komentar lebih lagi. Serahkan pada Allah. Allah bersikap sesuai dengan niat oknum tersebut. Jadi kalau dia ingin minta maaf ke rumah Ustadz terima tidak itu? Ya diterimalah. Diterima begitu, Masya Allah. Terima kasih ini Ustadz tanggapannya. Alhamdulillah, mudah-mudahan para penonton atau netizen terjawab sudah bagaimana kronologisnya dan dugaan besar bahwasanya oknum tersebut tujuannya adalah kepada Ustadz. Kita permintaan nih kepada tokoh Ujung Gading. Setelah mungkin sudah menonton ya Bapak Wafri Manzani, ceramahnya sudah menonton Bapak? Sudah. Bagaimana tanggapan Bapak nih sebagai seorang tokoh di Ujung Gading atas khutbah tersebut? Apakah tidak ada isinya? Saya sebagai orang Ujung Gading, hal-hal seperti itu sudah luar biasa. Karena Ujung Gading ini juga ada ulama-ulama dan pernah didatangi oleh ulama-ulama. Tapi ya seperti biasa saja. Khutbahnya menyentuh dan bermakna. Kalau permasalahan isi dan tidak isi itu tergantung yang akan diisinya. Karena semua orang ini berbeda isinya. Walaupun dia bentuknya sama, isinya pasti. Tentu bapak tersebut berpendapat seperti itu. Iya. Jadi timbullah gejolak di masyarakat. Masyarakat
ada yang membela dan ada yang tidak membela. Dan itu kausalitas, itu hukum alam. Ada yang senang, ada yang tidak. Begitu juga dengan kehidupan ini. Iya, iya, iya. Ada siang dan ada malam. Itu juga kausalitas, sebab akibat. Ada orang itu tidak senang dia tidak senang dengan cara diam saja dia sampaikan. Iya. Tapi terkadang mereka menyampaikannya itu salah. Mereka menyampaikan itu, saya juga sering dihantam oleh badai dan gelombang para netizen sebenarnya. Tapi itu bagi saya orang sosial ini sudah sama. Pujian dan cacian itu hampir sama, tak ada beda lagi bagi saya. Ketika saya dipuji, saya tidak membusungkan dada. Dan ketika saya dicaci, saya juga tidak bisa menutup mata. Demikian. Baik. Terima kasih nih Bapak Wafriman Zani dan kepada Ustadz Zail Huda yang telah memberikan tanggapannya. Jadi kita sama-sama mendapatkan intinya. Ya mungkin semua orang mendengar dan bisa jadi tanggapannya berbeda-beda. Tinggal lagi ada hal yang wajar untuk diungkapkan dan ada tempat yang tidak wajar untuk diungkapkan. Begitu ya Ustadz ya. Baiklah. Terima kasih. Apa ada pesan terakhir nih Ustadz? Kepada umat Islam seluruh Indonesia agar meningkatkan kewaspadaan tinggi. Semakin tinggi karena musuh sudah semakin dekat mengepung dari berbagai arah. Harus menggelora, menggeledek, menopan, membadai cinta NKRI dan Pancasila. Hari-hari ke depan bisa jadi adalah hari-hari sibuk di dalam memperjuangkan keutuhan dan kedaulatan negara Republik Indonesia ini. Jadi seluruh kaum muslimin, bahkan seluruh warga negara yang non-muslim pun bahu-membahu untuk mempertahankan Pancasila. Sebab dari berbagai analisa, memang ke depan ini adalah hari-hari yang penuh dengan kejutan-kejutan. Oleh karena itu, la takhaf, jangan takut, la tahzan, jangan terlalu galau. Sebab innallaha ma'ana, ketika Anda masih rajin ke masjid, masih rajin berdoa, istighfar, mendalami Islam, silaturahmi, bersatu, insya Allah badai yang sedahsyat apapun akan tetap tegak negara Republik Indonesia ini. Inilah pesan kita. Terima kasih banyak. Bapak Wafriman Zani ada pesan? Saya hanya salam Pancasila. Salam Pancasila. Inilah dua tokoh di Ujung Gading, Pasaman Barat, seorang ustadz dan seorang guru sosial besar di Pasaman Barat. Mudah-mudahan mereka diberi kesehatan dan terima kasih atas tanggapannya Ustadz dan terima kasih kepada Bapak Wafriman Zani yang telah mendampingi Ustadz tersebut. Banyak maaf. Inilah klarifikasi yang dari kami Santri Sumatera. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.